Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami live pukul 8 lebih 5 menit. Kami telah hadirkan dua narasumber, sudah tidak asing lagi, dua wartawan senior. Teman saya juga, pemirsa, Bung Roni Pangemanan dan Bung Kesit. Ya. Luar biasa. Siap, ini selamat malam, jarang Boy. Bung Ropan. Saya bertemu dengan Anda berdua, ya kan? Tapi lebih ini dengan yang satu ini dong teman kita kan. Tapi saya di tengah kesibukan dia, kesibukan dia masih bisa sempat datang. Habis ini ada rapat lagi Om Boy. Iya. Dia bilang jadi dia kalau Jumat itu Bung Kesit, Jumat Barokah katanya ya. Sekarang kita ganti kalau malam Jumat sepak bola. Ya Jumat Barokah, Jumat sepak bola saya nonton terus kok ini. Oke. Karena saya suka rindu dengan wajah kalian berdua gitu. Asik. Masuk. Malam hari ini kita mau diskusi atau membicarakan ya sesuatu yang sangat mengasihkan tentunya ya Bung Ropan ya. Iya. Pasti kalau Inggris sudah ketahuan juaranya. Italia sudah. Jerman juga udah kan? Oh udah. Kalau Jerman udah. Jerman siapa yang juara? Spanyol juga udah. Coba Om jawab sendiri dulu. Justru di Indonesia belum ketahuan sampai detik ini. Itu ya. Iya kan? Besok partai yang ke-34 ya? Ya. Minggu ke-34 pertandingan yang sangat menentukan final. Persib Bandung Persijap. Dan juga ada Borneo melawan Maluku Utara. Malut. Wah, ini dia nih Bung Ropan. Bung Kesit, saya langsung ke Bung Kesit aja Bung Ropan ya. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Nah, ini saya menarik ini pernyataan Bojan ini. Pesan Bojan adalah pemain harus siap 100% karena Persijap tim bagus. Mereka lebih baik daripada Borneo. Wah, ini menarik nih. Statementnya Bojan ini. 100% tim bagus dan lebih kuat daripada Borneo. Mungkin Anda bisa jelaskan ini. Ya cukup beralasan sih kalau Bojan bilang begitu ya. Karena kan salah satu tim yang pernah mengalahkan Persib Bandung, Persijap Jepara. Di pekan kedua pada saat itu pekan Persib, kedua ya? Iya, pekan kedua. Setelah itu waktu itu Persib kalah. Jadi Bojan nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Jadi kalau kemudian Boyan menganggap bahwa Persijap itu tim kuat, ya wajar. Karena terakhir juga kan Borneo berhasil ditahan oleh Persijap. Ya, artinya ketika Borneo ditahan Persijap sebenarnya dan Persib berhasil mengalahkan PSM Makassar, itu kan jalan Persib sebenarnya semakin mulus begitu. Ya berkat Persijap juga. Coba kalau waktu itu Borneo menang menghadapi Persijap, pasti akan semakin seru di persaingan pekan ke-34 ini. Dan sekarang karena Persijap sukses menahan Borneo, Persib kan hanya butuh satu. Tapi ya wajar kalau Boyan tetap was-was. Karena kalau kita ikuti dari statement-statementnya dia, mereka belum juara gitu loh. Tapi kan kayaknya pesta kemenangan, pesta juara sudah wah betul di Bandung ya, di Jawa Barat lah. Bagaimana Persib menyiapkan pesta kemenangan dengan demikian meriah lah tampaknya. Tapi akan meriah ya. Boyan sendiri was-was bahwa dia nggak peduli dengan pesta itu. Dia hanya berpikir besok Persib harus bisa mengalahkan Persijap. Mereka belum juara. Jadi saya pikir ya wajar juga ya kalau Boyan merasa was-was dan ya kan bisa menjadi tekanan juga. Kalau Persib tiba-tiba kalah yang terburuk bagaimana? Terus Borneo menang, bubar itu jadi pesta. Jadi wajar seorang pelatih kalau kemudian dia mengatakan kita belum juara loh. Meskipun hanya butuh 1 poin aja untuk memastikan gelar juara buat Persib Bandung di musim ini. Kalau Bung Ropa melihat pernyataan Boyan ini seperti apa? Saya pikir ya apa lebih yang dilakukan oleh Boyan ini itu dia mau warning pada semua pemain. Dia mengingatkan, jangan besar kepala dulu. Ya kan? Cicing wae lah kalau masih kata ada orang itu ya. Masih ada satu laga. Kompetisi belum selesai. Iya, betul. Masih ada satu. Dan satu laga ini kalau tergelincir habis. Ya kan? Iya. Bahaya. Itu yang membuat dia memperingatkan semua pemain. Jadi makanya semua pemain itu harus fokus. Jangan berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh bahwa mau pesta lah, mau konvoy, mau apa semua. Itu yang dia tidak inginkan. Makanya dia ajak semua pemain ini, mari sama-sama untuk fokus. Karena lawan yang dihadapi ini, walaupun Persijap sudah aman, mereka bertahan di Liga Super. Betul. Tapi kan benar dia bilang, ini tim yang kuat kan. Tim yang bagus. Bahkan mereka kok hampir menang melawan Borneo kemarin. Mestinya kan mereka bisa menang, Boy. Ada banyak peluang kan. Betul. Yang sampai si Mario Lemos bilang, sayang kita tidak bisa menang. Cuma dapat 1 poin. Mereka ingin menang. Makanya kan ini dilihat oleh Boyan. Sesuatu yang berbahaya buat tim. Kalau terlalu overconfidence, itu kan bahaya. Akan jadi bumerang buat Persib di saat akan
menghadapi Persijap. Ya. Sehingga ya kalau dia bilang begini, semua pemain harus waspada. Ya, untuk bermain, harus fight. 90 menit waktu normal itu harus habis-habisan. Makanya kan mungkin bagi Boyan, lu mesti bikin gol dulu. Ya. Dapat 1 gol, 2 gol kan lebih enak, lebih nyaman bermain. Kalau masih mungkin draw, masih berbahaya juga. Walaupun hasil imbang itu sudah cukup. Iya. Tapi kan harus diingat, di Borneo juga, Borneo tidak akan memikirkan pertandingan Persib lawan Persijap. Mereka akan fokus dengan pertandingan mereka. Yang penting mereka menang pokoknya. Bagi mereka nggak mau tahu tuh hasilnya. Yang penting kami hajar dulu Malut. Iya. 3 poin dulu itu. Sambil Soal nanti ada menunggu, apa-apa. siapa tahu aja Persib siapa tahu ada kepleset apa-apa gitu, itu ya. nantilah. Tapi kami harus menang di Segiri. Itu bagi Borneo. Dan pantas, bagus buat mereka. Lefundes sudah mengatakan kan, pelatih mereka. Kita konsentrasi untuk menang lawan Malut. Cuma memang agak berbeda. Kalau Persib dan Persijap itu kan, Persijap tidak punya kepentingan apapun. Ya. Malut punya kepentingan untuk masuk di 4 besar. Iya. Bersaing dengan Persebaya, ada Dewa di sana. Ya. Karena dia dengan Dewa kan sama 53 poin. Tertinggal 2 poin di belakang Persebaya. Ya. Nah itu bagi Malut. Jadi menarik ya. Menarik ya. Jadi Malut akan habis-habisan bermain lawan Borneo. Iya. Itu yang menjadi menarik di laga pekan terakhir kompetisi ini. Gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Persib ketika mengalahkan PSM, ya kan, dengan skor yang cukup ketat ya. Iya, 2-1. Kita lihat komposisi pemain yang diterapkan oleh, waktu itu Boya nggak ada di pinggir lapangan, Iya, nggak ada. Tapi Igor mereka waktu itu. menang. Itu kan sesuatu banget. Iya. Nah, ketika akan melawan Persijap di depan pendukung sendiri, waduh, mungkin 60-70 ribu kali penonton. Lalu atmosfer seperti begitu, mereka unggul 2 poin, semua pemain kalau kita lihat di TikTok, Persib santai, lepas. Ya, ya. Jadi memang arah angin ke Persib ini, Bu. Iya, kalau arah anginnya ke Persib, saya setuju. Saya setuju. Sebenarnya Persib itu udah 99% juara. Ya. Memang tinggal pestanya aja gitu kan. Tapi ya lagi-lagi, ini kan sepak bola. Jadi kalau Boyan kemudian memperingatkan pemain harus ekstra hati-hati karena mereka belum juara, ya wajar gitu. Karena kan bisa saja menjadi bumerang gitu. Tapi kalau kita lihat tren dari penampilan Persib, terakhir aja lah kemarin ketika sukses mengalahkan PSM ya. Menit terakhir, Julio Cesar bisa menciptakan gol penentu kemenangan untuk Persib yang akhirnya mereka bisa meraih 3 poin. Saya melihat di sini memang mentalitas. Mentalitas Persib itu adalah tim juara. Good. Mereka punya pemain-pemain juara. Kalau boleh saya mengutip omongannya mantan pelatih Italia, Arrigo Sacchi. Dia selalu bilang kalau tim yang juara-juara terus itu diisi oleh pemain-pemain juara. Mentalitasnya sangat kuat. Artinya apa? Persib memang sangat siap. Ya, siapapun yang diturunkan oleh Persib, para pemainnya, oleh Boyan, mereka nggak akan. Siapapun yang diturunkan oleh Boyan, kalau saya melihatnya, don't change the winning team katanya, kan? Jangan mengubah susunan pemain yang menang. Tapi itu kayaknya nggak berlaku buat Boyan. Ya, kalau saya mau tanya Bung Ropan, apakah komposisi ketika mereka mengalahkan PSM bisa juga diterapkan kembali, Bung Ropan? Bisa iya, bisa tidak. Karena Boyan itu kan memainkan starting 11 itu tidak selalu tetap. Agak berganti-ganti, ada perubahan di starting 11. Mungkin ada 1 pemain, 2 pemain, ya kan? Seperti kemarin ketika tidak ada Barba kan, agak mengkhawatirkan. Tapi kemudian ada penyelamat dengan Julio Cesar masuk. Lucio tidak ada di tengah, kita ada Putros yang didorong lebih ke Putros bisa bermain di tengah. Bayangin dengan Eliano ke belakang. Jadi ada banyak opsi yang dia miliki. Nah itulah kelebihan dari Persib karena kedalaman skuad. Itu bagus. Keseimbangan tuh ada di antara bench dan di starting 11. Jadi pergantian yang dilakukan itu tidak mengubah apapun. Semua bagus-bagus yang masuk kan. Misalnya Andrew Jung masuk, Tangke yang akan atau kalau ada Tangke, Andrew Jung yang masuk. Jadi punya memang kedalaman ini yang paling penting. Saya pikir ada 3 faktor bagus yang membuat Persib itu tinggal menunggu untuk menjadi juara. Faktor itu adalah pertama keberuntungan mereka dinaungi oleh Dewi Fortuna. Kedua yang mental itu, mental juara mereka. Ketiga kedalaman skuad mereka. Untuk menjadi juara kan harus butuh kedalaman skuad yang bagus. Pemain-pemain bagus. 3 faktor ini mereka dapatkan dengan sangat baik. Kalau mereka mau kalah, Om Boy, ya bukan lawan Persija, bukan lawan PSM. Itu lawan Dewa sama lawan Bayangkara. Seharusnya udah kalah. Iya kan? Tertinggal dengan 2 gol sebelum ada remontada di sana. Comeback kan? Disitulah kunci saya pikir. Ini tim yang dinaungi oleh Dewi Fortuna yang luar biasa. Selain mental itu ya. Mental baja mereka. Ya mental para pemain juara semua dan kedalaman skuad. Kalau 2 pertandingan itu mereka tumbang, nggak ada arti pertandingan melawan Persija yang Bung Gesit lihat kan Persijap melawan Borneo ya.
bagaimana sulitnya Pelatra masuk tidak jebol-jebol juga. Bahkan peluang banyak di Persijap. Kalau Persijap melakukan dengan tadi yang Bung Ropan kata, kita main lepas aja. Tidak ada beban. Menang kalah urusan belakangan. Kita main fight aja. Kalau gaya permainan seperti melawan Borneo, ngeri-ngeri sedap juga ini, Bung. Tapi itu tadi ya, saya pikir sih buat Persib tidak akan terlalu bermasalah ya. Karena itu tadi kedalaman skuad mereka tuh luar biasa gitu loh. Mereka memang berisikan pemain-pemain juara gitu kan. Mentalitas itu terbukti, terlihat ketika 2 kali pertandingan terakhir mereka menghadapi Persija, menghadapi PSM, mereka sukses meraih kemenangan. Itu kalau tidak dihuni oleh pemain-pemain yang punya mental juara, itu belum tentu kejadian. Artinya apa? Persib selalu bisa keluar dari tekanan. Buktinya kemarin tanpa Boyan Hodak. Mereka sudah unggul 1-0, tapi kemudian menjadi 1-1. Tapi terakhir-terakhir hingga injury time, akhirnya mereka bisa meraih kemenangan penting pada saat menghadapi Bung Ropan, PSM. kalau Alexis Gomez bisa mematikan Tom Haye di depan pendukungnya sendiri, di Bandung lah, seperti apa, Bung? Saya pikir akan sulit ya bagi dia, karena kan memang Tom Haye ini kan sebagai otak serangan. Tetapi kan mereka masih punya ingat kalau Lucho sudah bermain lagi bersama dengan Adam Alis, ini 2 kekuatan yang selalu bagus. Dan Adam Alis selalu akan datang sebagai pembeda kan, coming from behind dia selalu ketika Tom Haye itu katakan dimatikan atau ruang gerak dia dipersempit, selalu akan ada Tapi solusi. ada pengaruh ya kalau Tom Haye agak dikunci, Bung ya. Ya pasti itu sudah diantisipasi oleh Boyan Hodak. Dia tahu setiap pertandingan bukan hanya menghadapi Persijap, mungkin menghadapi PSM, Persija dan siapapun, pasti Tom Haye akan menjadi orang yang selalu akan diperhatikan untuk dipersempit ruangnya kan. Tapi Tom Haye selalu keluar kan, lawan PSM kemarin juga. Bagaimana dia menjadi pembeda kan, akhirnya dia bisa mencetak gol. Jadi itulah Tom Haye, artinya dia punya visi bermain yang sangat bagus ya. Dan saya pikir mereka nggak akan, menurut saya ya, untuk Persijap ini Om Boy, mereka tidak akan fight sama seperti lawan Borneo. Kita break dulu Bung Ropan. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara.